Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya ucapkan terima kasih dan selamat bergabung kembali pada Legal Discuss bersama saya pada kesempatan siang hari ini. Pada kesempatan siang hari ini saya ingin membahas sedikit terkait dengan locus delicti dan tempus delicti. Apa yang dimaksud dengan locus delicti, tempus delicti, dan apa tujuan dan pentingnya dari mempelajari memahami terkait locus ataupun tempus. Yang pertama yaitu terkait dengan locus delicti. Locus berasal dari kata log, yaitu lokasi, delicti yaitu tindak pidana. Maka locus delicti dapat diartikan lokasi daripada suatu tindak pidana. Sedangkan tempus delicti berasal dari kata time yaitu waktu, delicti yaitu tindak pidana, maka dapat diartikan tempus delicti yaitu kapan ataupun waktu tindak pidana tersebut terjadi. Locus delicti perlu diketahui untuk yang pertama yaitu menentukan apakah hukum pidana Indonesia berlaku terhadap perbuatan pidana tersebut atau tidak. Ini berhubungan dengan pasal 2 sampai pasal 28 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang kedua, poin kedua yaitu menentukan kejaksaan dan pengadilan mana yang harus mengurus perkaranya. Ini berhubungan dengan kompetensi relatif, yaitu di mana lokasi tempat terjadinya tindak pidana. Sebagai contoh, katakanlah terjadi di Kabupaten Magetan, maka kejaksaan dan pengadilan di Magetanlah yang berwenang, yang memiliki kewenangan berdasar kompetensi relatifnya untuk melakukan proses peradilan di dalam tindak pidana tersebut yang mengadili. Selanjutnya, bila mana terjadi di Kabupaten Madiun ataupun di Kabupaten Ponorogo berlaku sebagaimana mestinya. Selanjutnya terkait tempus delicti yaitu waktu terjadinya tindak pidana adalah penting berhubungan dengan sebagaimana menentukan di dalam pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana apakah perbuatan yang bersangkut paut pada waktu itu sudah dilarang dan diancam dengan pidana atau belum. Sebagaimana kita ketahui ada asas terkait dengan asas legalitas yang dalam bahasa Latin biasa disebut dengan asas nullum delictum nulla puna sine praevalegi punelli, yaitu di dalam pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita, pidana Indonesia, mengatur terkait dengan tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Jadi waktu terjadinya tindak pidana itu sendiri sudah diatur atau belum pada saat terjadinya tindak pidana. Yang kedua yaitu pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, apakah terdakwa ketika itu mampu bertanggung jawab ataupun tidak. Yaitu selanjutnya terkait dengan pasal 45, apakah terdakwa ketika melakukan perbuatan sudah berumur 16 tahun atau belum. Selanjutnya penting terkait dengan pasal 79 yaitu terkait dengan kedaluarsa dihitung mulai hari setelah perbuatan pidana terjadi. Selanjutnya terkait dengan pasal 57 HIR, diketahuinya perbuatan dalam keadaan tertangkap tangan. Demikian terkait pengertian sedikit dan pentingnya memahami terkait dengan locus delicti dan tempus delicti. Selanjutnya, bila mana rekan-rekan ataupun Bapak Ibu ada pertanyaan, bisa dituliskan di dalam kolom komentar atau bisa juga menghubungi WA saya langsung di nomor 082 143 128 715. Saya ucapkan terima kasih. Salam fiat justitia ruat kulum, tegakkan keadilan walaupun langit akan runtuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.